di tempat ini bisa ketemu Bu Melati. Sama, aku juga senang. Kenapa nggak ketemu sama Yeni? Bu Melati itu orang sibuk, makanya saya yang ngejar-ngejar. Gimana? Saya tuh tahunya Bunga itu memanggilnya Bunga. Tapi sebetulnya nama lengkapnya Bunga itu siapa? Nama lengkap Maria Melati Kusuma biasa Satria. Yang panjang. Panjang. Dipanggilnya Bu Melati. Boleh. Kita bicara soal MSC ya. Bu Melati itu angkatan berapa di MSC? Saya tergabung dalam EJ angkatan ke-12 tahun 2012-2013. 10 tahun lalu. Jadi 12 tahun dong. Sekarang 2012. Dan waktu itu saya masih awam banget ya. Saya datang dari Surabaya bulan Juni 2012. Terus bergabung di rumahnya Pak Karen lalu di Aceh. Jadi saya nggak kenal siapapun. Awalnya seperti itu. Lalu setelah bergabung, berapa satu kelompok itu berapa orang? Kebetulan karena tidak saling mengenal lingkungan ya, kami bertujuh termasuk beberapa ibu dari Malaysia, akhirnya tinggal 2 orang. Jadi waktu itu Santa Bernadette belum ada EJ, jadi Ibu Mel bergabung ke Valencia. Lalu setelah mengikuti EJ, apa yang mengapa Bu Mel tertarik dengan ikut EJ ini? Bagi saya itu adalah tantangan ya. Tantangan satu, saya tinggal di lingkungan yang baru, saya tidak kenal siapapun. Lalu yang kedua, karena saya dari awalnya sudah aktif dalam berbagai kegiatan, saya pikir ini adalah kesempatan yang bagus untuk mendewasakan rohani saya. Karena saya lihat kan, emosinya itu apaan sih? Ya, zaman dahulu kan, kalau ikut EJ kan nggak ditunjukin, bukunya apa rahasia. Pokoknya ikutlah semua rahasia biar tahu sendiri. Nggak seperti sekarang. Buku 1, buku 2, buku 3 kita udah tahu. Maksudnya pendewasaan itu bagaimana? Artinya begini, secara teori kita udah ngerti, sudah banyak lah baca-baca itu. Tetapi melalui EJ itu saya yakin akan ada manfaat untuk perkembangan rohani saya. Dan kemarin saya di Surabaya, saya pindah dari Surabaya itu juga ikut berbagai macam organisasi, termasuk saya ketua OMK di sana. Terus, nah yang masalah rohani itu kan jarang ya menyentuh anak muda. Makanya jadi dengan ikut EJ, saya harap saya menjadi lebih dewasa dalam arti ya cocoklah antara perkataan dan perbuatan dan bisa bermanfaat untuk orang. Jadi dewasa secara jasmani dan rohani. Ya, keren banget Bu Mel. Lalu apa yang membuat Bu Mel bisa bertahan di EJ ini? Bu Mel sudah berapa tahun, lalu selalu mengikuti, apalagi semenjak Santa Bernadette mengadakan EJ angkatan pertama itu Bu Mel berkecimpung. Apa yang membuat Bu Mel ini bisa bertahan? Jujur, EJ itu bagus banget sebetulnya kalau sama bagus. Karena kita akan dibimbing, dididik menjadi pribadi yang lebih matang dan lebih terfokus akhirnya kalau kita mau sebenarnya. Dan saya jujur banget waktu pertama angkatan EJ itu kan belum ada ya, awalnya belum ada, terus kita diberi kesempatan dan waktu itu ada Pak Niki sebagai pendamping, terus Pak Subono waktu itu sebagai ketua SKKS, masih ketua SKKS. Saya ingat banget kalau kita datang untuk sertifikat ketemunya di Giant, saya tidak tahu lokasi, tidak tahu mana. Orang baru datang dari desa. Ya. Yang membuat saya bisa bertahan satu, EJ bukan hanya teori, tetapi prakteknya dipakai internalisasi. Jadi kalau kita dari awal contohnya membaca Alkitab dikasih tanda begini, itu kan sifatnya personal kan ya. Lalu di bab berikutnya kan kita lebih belajar lagi menjadi berdua. Jadi kalau kita udah tahu teorinya, prakteknya di mana? Nah, jangan cuma teori doang. Lalu kita fokus. Kalau kita sudah melakukan sebuah pelayanan, bentuknya gimana?
jangan cuma sekedar EJ, jangan cuma sekedar emoser, tapi nggak bermutu. Jadi emoser ya harus yang bermutu, yang bagus. Sini keren dong. Jadi emoser yang bermutu Ya. Lalu setelah mengikuti Emaus Journey, manfaatnya apa yang dirasakan oleh Ibu? Secara pribadi, mengajar kita untuk lebih disiplin dalam satu, membaca kitab suci, berdoa. Lalu untuk keluarga menjadi lebih sabar lagi, karena keluarga itu banyak ya masalahnya. Dan kan kayaknya aman-aman saja, padahal banyak masalah kecil-kecil dalam keluarga. Lalu untuk umat, untuk keluar, itu kita juga lebih lebih tertantang untuk melakukan pelayanan. Gitu. Karena kan kalau pelayanan keluar itu juga banyak sekali yang bertanya. Luar biasa Bu Mel, orang yang sibuk masih menyempatkan memberikan waktu untuk EJ ya. Bisa sedikit memberikan pesan dan pesan untuk umat di Paroki Santa Bernadette. Baik, saya berterima kasih kalau ada Bapak Ibu yang mau bergabung dalam EJ. Tapi pesan saya, ikutilah EJ dengan hati, benar-benar hati. Bu Mel, setelah mengikuti EJ, apa yang bisa diambil dari EJ lalu diterapkan dalam kehidupan Bu Mel sehari-hari? Oke, banyak sekali manfaatnya EJ. Satu, secara pribadi tadi ya, mendidik kita untuk disiplin, konsisten dalam bersikap, termasuk dalam berdoa, membaca kitab suci dan sebagainya. Lalu yang kedua, dari EJ itu kita juga diajari untuk menghormati orang lain, bersikap rendah hati. Lalu dalam pelayanan, dalam pelayanan juga, karena pelayanan itu nggak bisa mengajar ya, tadi saya bilang pelayanan itu banyak sekali anggarannya. Kalau kita tidak punya dasar yang kuat, kita akan jadi orang yang begitu kepentok sama orang langsung nutup. Di EJ itu tidak diajarkan untuk seperti itu, tapi menguatkan kalau ada orang seperti ini bagaimana kita harus bersikap. Jadi kita akan menjadi pribadi yang kuat. Setelah mengikuti EJ yang menjadikan kita mau melayani. Sekarang tentunya Bu Mel melayani apa kegiatan ini? Pelayanan banyak banget sih ya. Jadi kebetulan saya kalau di lingkungan, saya ketua lingkungan. Kalau di tingkat paroki, saya juga gabung di Probiakon. Saya juga membantu di seksi katekesi, di seksi SKKS. Lalu untuk internal itu ya, kalau eksternal saya kebetulan kemarin lolos tes untuk penyuluh agama Katolik honorer di Provinsi Banten. Jadi, selamat ya. Terima kasih. Jadi ya harus bisa membawa diri ke dalam dan keluar. Nah, setelah Bu Mel merasakan mengikuti EJ, tolong dong sekarang pesan dan pesan buat umat di Paroki Santa Bernadette. Ya, ke sana dong. Bukannya tadi juga ya? Kan udah tadi kepotong. Oke. Yang tetet-tetet. Terima kasih. Kalau ada teman-teman, Bapak Ibu, OMK mau bergabung di Emaus Journey. Kenapa? Itu bagus, bener-bener bagus. Nah, cuman pesan saya, ikutilah EJ itu dengan sepenuh hati dan menghadirkan Roh Kudus. Karena apa? Emaus Journey bukan bengkel atau servis hati atau pribadi. Karena apa? Kalau kita ikut sesuatu tanpa hati, tanpa perasaan dan terbuka untuk kehadiran Roh Kudus, semuanya sia-sia dan tidak akan merubah sikap dan perilaku kita. Jadi tidak akan merubah sikap dan perilaku seandainya tidak menghadirkan Roh Kudus dan dengan hati. Hebat sekali Bu Mel. Terima kasih Bu Melati Sama-sama Bu waktunya. Yan. Terima kasih Bu Yan yang cantik. Sama-sama Bu Melati yang manis dan baik hati. Emaus Journey berkobar-kobar dan berbuah banyak. Emauser Selamanya. sudah.